Selamat pagi anak-anak. Mari kita lanjutkan pembelajaran hari ini ya. Jangan pelajaran terus dong, Bu. Bosen nih. Kalau ibu ceritakan sebuah kisah tentang seorang yang mengingkari janjinya, kalian mau dengar? Tapi janji ya, setelah mendengarkan cerita ibu, kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini. Janji! Nah, kalau sudah berjanji, nggak boleh diingkari ya. Dengarkan baik-baik. Pada zaman dahulu kala, Duk, Romo ingin berbicara denganmu. Apa yang ingin Romo bicarakan denganku? Kamu ini sudah besar. Sudah waktunya untuk menikah. Hati Romo ini gundah karena kamu belum menikah. Segeralah cari pendamping hidup. Banyak sekali pangeran-pangeran dan raja yang ingin menikahi dirimu. Romo punya penawaran untukmu. Oh ya? Penawaran seperti apa, Romo? Kita akan mengadakan sayembara untuk mencari calon suamimu. Dengan begitu, kamu bisa langsung memilih mana yang cocok dengan tipemu. Bagaimana? Setuju? Wah, yang bener, Romo. Kalau gitu, aku setuju. Dengan adanya sayembara, aku bisa bertemu dengan suami idamanku. Ya sudah, prajurit, kemarilah. Kami menghadap Yang Mulia. Buatlah pengumuman bahwa aku, Raja Airlangga, mengadakan sebuah sayembara untuk mencari calon suami dari putriku, Dewi Kilisuci. Baik, Yang Mulia. Perhatian, perhatian. Bagi seluruh masyarakat Kediri maupun luar Kediri, Raja Airlangga telah mengumumkan bahwa beliau mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa merenggakan busur Kiai Garuda Yaksa dan mengangkat gong Kiai Sekar Delima, maka dia bisa menikah dengan putri Dewi Kilisuci. Bagi kalian yang ingin mengikuti sayembara, maka harus datang ke Istana Kediri, karena pemenang sayembara akan langsung bertemu dengan Raja Airlangga dan putri Dewi Kilisuci. Ayo. Aku, Raden Angkara Murka, dari kerajaan seberang sana, pasti bisa meregangkan busur kecil dan gong ringan seperti itu. Hahaha. Minggir kau, biar aku, Raden Atarwa Cayapoto, yang akan memenangkan sayembara ini. Terlalu banyak bicara. Kalau merenggangkan busur dan mengangkat gong saja tidak bisa, apalagi memenangkan sayembara. Minggir, sekarang giliranku. Yang akan memenangkan sayembara ini adalah aku, Ganendra Jatindra. Hormatku kepada Raja Airlangga. Aku adalah Raden Wimba, atau mungkin lebih akrab dengan sebutan Raden Lembu Suro. Aku di sini untuk mempersunting Dewi Kilisuci. Hahaha, wajah kerbau sepertimu ingin mempersunting putri Dewi Kilisuci. Orang sepertimu mana mungkin bisa lolos dari sayembara ini? Setuju. Kelihatannya sudah tidak mampu begitu. Lebih baik mundur saja daripada malu nanti. Semuanya diam. Silahkan penuhi syaratnya terlebih dahulu.
Aku tidak menyukainya, Romo. Mana sudi aku menikah dengan manusia yang berkepala kerbau. Anakku, sayembara ini tidak bisa dibatalkan begitu saja. Martabat Romo akan jatuh dan dianggap tidak adil. Tapi Romo, aku tidak suka dia. Pokoknya aku mau sayembaranya dibatalkan. Gini saja, bagaimana kita kasih dia syarat yang susah agar dia menyerah dan tidak bisa menikah denganmu. Bagaimana? Tapi apa syarat yang susah? Bagaimana kalau membuat sumur di puncak Gunung Kelut? Ya sudahlah, salah kamu saja. Prajurit, panggil Lembu Suro kemari. Hamba menghadap, Yang Mulia. Aku sudah melihat bahwa kau telah memenuhi syarat untuk memenangkan sayembara. Tetapi ada satu syarat lagi yang harus kau penuhi untuk bisa menikahi putriku. Dan syarat itu berasal dari putriku sendiri. Aku Dewi Kilisuci, putri dari Raja Erlangga. Oh, Dewi Kilisuci, sungguh permata yang bersinar di antara kegelapan. Kecantikanmu bak fata morgana dunia yang tiada taranya. Saya sungguh beruntung bisa bertemu dengan Anda secara langsung, Putri Dewi Kilisuci. Ya, aku juga beruntung bisa bertemu dengan seseorang yang gagah dan hebat sepertimu. Syarat dariku itu mudah. Seorang yang hebat sepertimu pasti tidak akan kesusahan untuk melakukannya. Syaratnya adalah buatkan aku sumur di puncak Gunung Kelut dalam 1 malam dan airnya harus wangi. Aku ingin menggunakan air itu untuk mandi dan membuat tubuhku harum agar setelah kita menikah nanti kamu bisa dengan nyaman berada di sampingku. Baiklah, aku akan memenuhi syaratmu dan membuat sumur dalam 1 malam yang dimana airnya itu wangi. Apa? Bagaimana bisa dia berhasil membuat sumur dalam 1 malam? Nikahannya tidak boleh terjadi. Aku harus melakukan sesuatu. Bagaimana, Dek Ayu? Aku sudah memenuhi syaratmu kan? Itu tandanya aku bisa mempersunting dirimu, permata duniaku. Sebentar, ada hal yang belum terpenuhi dari syaratnya. Airnya harus wangi kan? Apakah air itu wangi? Kalau tidak wangi, itu tandanya kamu tidak bisa menikah denganku. Wah, benar juga. Lihat kan? Kalau begitu, turunlah ke dasar sumur dan bawakan airnya untukku agar aku bisa menilai apakah air itu wangi atau tidak. Baiklah, aku akan turun ke dalam sumur itu. Kubur kerbau itu. Dewi Kilisuci, berani-beraninya kau mengingkari janjimu. Dasar wanita licik. Ingat saja kata-kataku ini. Kediri jadi kali, Blitar jadi latar, Tulungagung jadi gedung. Semenjak saat itu, para masyarakat Kediri selalu menaruh sesajen di Gunung Kelut untuk mencegah musibah akibat dari sumpah Lembu Suro.